Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2517 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia datang ke dalam dunia ini. Namun saat ini, Tuhan Yesus masih tinggal di sorga, menunggu sampai pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena upah dosa itu maut atau binasa, makanya manusia berusaha, berupaya untuk membangun kembali hubungan yang terputus itu, tapi tetap saja sia-sia. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Karena apa saudara? Karena usaha upaya manusia untuk mencari selamat semuanya sia-sia. Makanya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk turun ke dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, usaha upaya kita mau cari selamat itu sia-sia. Kalau bukan dari Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Amin. Dengan cara dia harus mati. Dia harus mengorbankan dirinya. Darahnya harus tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia. Amin. Saudara, kematian Yesus itu adalah konsekuensi keselamatan. Yesus mati untuk tebus dosa umat manusia, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara, kematiannya untuk semua orang, tapi keselamatannya untuk orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mendapat jaminan, pasti selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan pengajaran-pengajaran selama dia ada di dalam dunia ini. Dia mati sebagai anak domba Paskah. Saudara, kita tahu bahwa pengorbanan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu, kalau datang di saat Paskah itu untuk mencari keselamatan. Makanya mereka membawa korban yang paling terbaik. Supaya apa? Supaya mereka yang berdosa mereka mendapat pengampunan.
dan Yesus mati sebagai anak domba Paskah. Kematiannya untuk memberikan jaminan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Makanya tadi saya katakan, kematian Yesus untuk semua orang. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang yang percaya kepadanya, bukan. Tapi untuk semua orang. Mau orang yang tidak percaya pada Yesus, mau mereka mungkin di luar iman kita, Tuhan Yesus juga mati buat mereka. Tapi keselamatan itu bicara personal. Keselamatan itu hanya kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Merekalah yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu adalah karya keselamatan yang luar biasa buat kita, umat manusia. Karya Tuhan Yesus telah memulihkan kita. Amin. Telah memulihkan yang pertama, memulihkan hubungan manusia kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Orang yang berdosa ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Orang yang tadinya Kristen tapi sudah tidak datang beribadah, itu menandakan ada dosa yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah mati untuk kita. Supaya apa saudara? Supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa yang mendatangkan maut itu. Tuhan Yesus sudah bayar. Sampai dia mati di atas kayu salib itu. Karena kasihnya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Tujuan Tuhan yang pertama, supaya hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Yang tadinya terputus karena dosa, sekarang bisa menjadi satu kembali dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar dengan sangat mahal supaya kita terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau sama seperti orang yang jauh dari Tuhan. Saudara dan saya, kita harus melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk itu. Supaya kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan, itu menandakan dia ada dalam dosa yang besar. Dengar baik, apapun situasi, kondisi saudara, mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, dosa-dosa saya begitu banyak, Tuhan masih gak ampuni saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara masih bernafas, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Jangan sampai saudara menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, akhirnya saudara binasa. Selama saudara masih bernafas, saudara masih hidup, itu berarti saudara diberikan kesempatan untuk bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah membayar dengan sangat mahal supaya saudara diselamatkan. Saudara, tadi saya katakan, kehendak Tuhan semua orang bisa selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara selamat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjauhkan kita dengan Tuhan apa? Dosa. Makanya tadi saya bilang saudara, tanda orang yang sadar diri dia sudah mendapat pengampunan, dia akan selalu datang kepada Tuhan dengan ungkapan syukur, dia selalu datang beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang menjauhkan diri
daripada ibadah, dari persekutuan, daripada Tuhan, itu menandakan ada kesalahan yang dia buat. Makanya dia menjauh, saudara, sama seperti dosa tadi. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan Yesus datang, sudah menebus dosa saudara dan saya. Jangan lagi menjauhkan diri daripada hubungan saudara dengan Tuhan. Terus melekat, dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Makanya dia datang menebus kita supaya kita dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, karya Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Yang kedua, memulihkan status kita. Yang dulu status kita orang berdosa, tapi setelah kita percaya Tuhan, status kita apa? Anak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang tadinya kita ini orang berdosa, tapi sekarang kita anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, seberapa pun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara sedang mengalami yang namanya konsekuensi dosa yang saudara sudah perbuat di masa lalu. Saudara mungkin jaya di masa lalu, sekarang sudah habis-habisan. Saudara mungkin segar bugar dulu, tapi saudara terus buat dosa, akhirnya saudara dalam keadaan sakit. Saudara sudah tidak berdaya saat ini. Saudara mungkin sudah dicap orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apapun keadaan saudara tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah memulihkan status saudara dari orang berdosa jadi anak Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, satu sukacita. Kita yang mungkin sudah nggak dianggap, sudah dibuang, tapi kita diangkat menjadi anak Tuhan. Itu perbuatan yang luar biasa, karya Allah yang luar biasa. Heran dan ajaib buat kita yang terbuang, yang sudah tidak dianggap manusia lagi, tapi kita diangkat menjadi anak Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita disebut anak Tuhan, kita punya akses dengan Bapa kita. Amin. Sama seperti anak presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu ada seorang tentara mau masuk ke istana presiden, saudara nggak bisa, saudara. Nggak bisa sembarangan. Harus janjian dulu. Dan harus mendapat izin daripada atasannya. Lalu dari pihak istana baru mengundang dia. Ada banyak SOP yang harus dia lewati. Saudara, rupanya ada seorang anak yang melihat gerak-gerik tentara ini yang rindu sekali mau ketemu dengan presiden. Lalu anak ini mengajak tentara ini untuk masuk ke dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini tidak seperti tentara ini yang harus melewati semua SOP itu. Anak ini hanya langsung masuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini membawa tentara ini kepada bapaknya. Ternyata bapaknya itu adalah presiden, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah istimewanya anak. Anak itu punya akses masuk, saudara, sampai kepada bapaknya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, yang dulunya orang berdosa, sekarang percaya pada Tuhan Yesus, kita dipulihkan keadaan kita, menjadi anak-anak Tuhan, yang punya akses langsung dengan Bapa kita di surga. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, karya Tuhan Yesus telah memulihkan, yang ketiga, kewargaan kita. Yang dulunya, waktu kita masih berdosa, kita warga neraka, saudara. Betul? Kita mati, kita binasa, masuk neraka, saudara. Kewargaan kita waktu kita berdosa, warga negara neraka. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sekarang beralih dari warga negara neraka, sekarang warga negara surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita yang tadinya harusnya kita binasa, mati masuk neraka. Tuhan pulihkan keadaan kita nanti. Kita menjadi warga negara surga. Amin. Haleluya. Makanya kita akan kembali ke rumah Bapa karena kita berasal dari surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita semua dipulihkan
dari hubungan kita dengan Tuhan, dipulihkan karena kita dulu berdosa, sekarang status kita dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipulihkan warga negara kita yang tadinya neraka, sekarang warga negara surga. Setelah semua dipulihkan, barulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menjemput semua anak-anaknya, menjemput semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya akan hidup dalam kekekalan, dalam kerajaan sorga yang kekal. Pastikan saudara saat ini sudah dipulihkan, supaya tempat kita di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas kebenaran firman yang meneguhkan, yang memberkati. Kami rindu Engkau segera datang Tuhan. Biarlah pemulihan segera terjadi. Di mana-mana yang kami gaungkan adalah kabar baik. Sehingga banyak orang boleh percaya pada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Bapa di surga berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan berkat-berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka dilawat kuasa Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.